Ali aja. Ya, selamat pagi saudara Ali aja. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim ya Bang ya? Alhamdulillah Muslim. Kan, gini lah ya. Memang udah saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman, yang penting itu begini-begini. Mau Anda begini, narkoba, ya mabok, yang penting begini. Masuk surga. Betul? Betul? Beda, minum ada tempatnya, sholat ada tempatnya. Intinya enggak Oke makan lah. babi, Bang. Nah, yang penting tidak makan babi, masuk surga. Iya. Yang diharapkan. Pokoknya korupsi hajar, ya, rokok hajar. Yang penting tidak makan babi. Babi haram, babu halal. Bang, aku Oke. mau nanya, Bang. Bang, abang lagi di jalan. Iya, lagi kerja juga ini. Abang nanti kena ban, bang. Nggak boleh sambil nyetir mainan TikTok, bang. Nanti aja, bang. Kalau udah berhenti ya. Oh iya ya, Bang. Oke, ya. Bekerja dulu, bang. Bekerja dulu ya. Teman-teman, kalau kalian lagi kerja begitu, ya nonton sajalah. Nanti kalian kalau sambil kerja, kalian nggak perhatikan tuh alat. Lagi nyupir begini-begini, nggak taunya belok kiri, kau malah lurus lagi kan? Kalau lagi kerja, pasang aja headset, dengerin begitu ya. Kalau udah berhenti, nggak ngapa-ngapain, nah baru naik gitu ya. Santai saja di sini, waktu kita masih banyak ya. Oke, kita kasih naik ada, sebentar ya. Kita kasih naik ada Abdul Jalil. Ya, selamat pagi Abdul Jalil. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Abdul Jalil, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, di tengah buka nih. Ya, Pak Abdul Jalil, kenapa kok berisik sekali tuh samping kanan kiri tuh? Ada suara apa itu berisik-berisik? Wah, ini di dalam restoran. Oh, dalam restoran. Oke, baik. Apa kabar? Tapi tidak sedang kerja kan? Tak. Oke. Duduk. Santai-santai. Kabar baik. Apa kabar? Kabar baik Abdul Jalil. Anda ini dari mana ini? Kalau dari logat-logat bicara Anda ini dari mana? Dari Riau kah, Pekanbaru? Malaysia. Oh, Malaysia. Oke, Malaysia. Iya. Muslim, Bang? Muslim asal. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan, yuk. Ya, jadi saya tanya apa artinya berdiskusi? Diskusi adalah suatu tindakan ya untuk berbicara satu sama lain, membahas sesuatu, mempercakapkan sesuatu, membahas satu tema ya untuk supaya kita itu mendapat satu kesimpulan dari hasil diskusi kita itu. Setuju? Iya, setuju. Saya setuju. Baik. Nah, Jadi kalau diskusi itu kalau boleh biar lepaskan satu bertanya, satu menjawab, clear. Artinya baik. jelas. Baik. Nah, sekarang begini. Nah, kalau Muhammad itu nabi terakhir, ya, Iya. lantas kenapa? Mengapa yang akan datang itu justru atau malah Nabi Isa? Bagaimana dikatakan Muhammad itu terakhir? Nah, setelah dia masih ada nabi lagi. Silakan. Ya. Jadi siapa nama tadi? Edis. Edis, kalau untuk bertanya soal itu, tanya sama Ustadz Yusuf malam tadi.
Kan sudah aku bilang teman-teman, Muslim ini teman-teman, kalau ditanya yang begini pusing dia. Karena apa? Karena sudah begitu jelas ini. Ini bikin pening ini pertanyaan ini. Karena apa? Ini gimana? Iya ya, kan Muhammad Nabi terakhir ya. Kok bisa yang datang malah Nabi Isa? Jadi teman-teman ya, memang sederhana sebenarnya. Jadi setiap statement-statement Muslim itu teman-teman, itu menimbulkan sebuah pertanyaan yang orang Muslim sendiri itu pening memikirkannya. Ya, ya silakan. Kalau tidak percaya naik saja. Oke, kita kasih naik ada Agus Kentus. Oke. Agus Kentus. Ya, silakan Agus Kentus, nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat pagi, selamat malam Agus Kentus. Waduh, macet dia. Macet Agus Kentus ini. Gus. Gimana? Gus. Agus. Beli sinyal dulu, Gus. Ya, beli sinyal dulu baru naik sini. Teman-teman, ya, sebelum ini Jumatan, ini sambil menunggu Jumatan, ayo kita diskusi. Kita jadikan ini menjadi pelajaran, ajang menimba ilmu, sekaligus juga hiburan, ya. Seperti itu ya. Tetapi juga membawa manfaat, ya, membawa pengetahuan bagi kita bersama, ya. Kita kasih naik ada Debbie. Ya, selamat pagi saudari Debbie. Halo Debbie. Oke, Debbie turun. Kita kasih naik ada Khairil Migran. Ini kemarin kayaknya sudah naik ini. Khairil Migran Gazal. Ya, silakan Khairil Migran. Khairil Migran. Tuh katanya dibilang saya laknatullah katanya. Gara-gara nggak bisa jawab, dibilang laknatullah. Gimana sih ini? Aneh. Masa kamu nggak bisa jawab, kau bilang saya laknatullah? Ada-ada saja. Oke, Khairil Migran. Nah, ketemu lagi Bang Adis. Yang ketujuh kalinya kita ketemu. Oke. Ya, Bang Mihran. Ya. Ini kita simple dan sederhana saja ya. Nih. Betul. Muhammad kan nabi terakhir menurut iman orang Islam, setuju? Ya, setuju. Setelah Muhammad akan datang nabi lagi nggak? Nah, datang nabi tapi bukan nabi baru. Ya, masih akan datang lagi nggak nabi? Iya, akan datang lagi tapi bukan sebagai nabi baru. Intinya akan datang nabi lagi, setuju? Iya, intinya akan datang lagi, betul. Oke, Memang akan berarti siapa nabi yang terakhir nanti? nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar dulu. Nabi. Dengar dulu. Tenangkan diri. Muhammad datang 700 tahun 700. Abad ke-7, 600 sekian ya. Betul. Lalu dia meninggal. Ya. Oke. Nah, dari meninggalnya itu sampai sekarang itu sudah kurang lebih 1.500 tahun. Ya. 1.400 tahun. Setuju ya? Ya, setuju. Oke. Setelah 1.400 tahun sepeninggal Muhammad, datang lagi seorang nabi. Namanya Nabi Isa. Setuju? Setuju. Berarti siapa nabi yang terakhir datang? Sekarang begini ya, dengarkan dulu. Berarti siapa nabi yang terakhir? Dengar dulu, saya jelaskan dulu. Dengarkan dulu. Sulit. Ya, sebelum dijelaskan dulu, coba jawab dulu. Berarti siapa nabi yang terakhir datang?
Nabi terakhir datang itu sebenarnya mulai dari 25 nabi kepercayaan Islam, 25 nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Sebentar. Tetapi Setelah dengar. Setelah 1400 tahun sepeninggal Muhammad, datang lagi seorang nabi yaitu Nabi Isa. Berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi yang terakhir datang Nabi Isa, bukan nabi yang sebagai nabi terakhir, bukan nabi terakhir. Aduh, berat. Tetapi dengarkan dulu, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, Khatimun Nabiin namanya, ya. Sulit ini teman-teman. Tapi setelah Kenapa itu, sih? Kenapa ya? Kita Bang. ini sulit banget mikirin Bang, yang dengarkan gampang dulu, Bang. gitu. Dengarkan Kenapa dulu, Bang. Bang, susah-susah gitu ya? Bang, dengarkan dulu, Bang. Nah, silakan. Ke-25 nabi ini hanya satu saja nabi sampai sekarang belum meninggal. Ya. Kita nggak Satu bahas saja. dia meninggal atau belum. Iya, Kita dengar tidak dulu, Bang. membahas Muhammad Memang Isa betul, atau apa Bang. meninggal. Kenapa Nabi Isa Kita juga tidak membahas bukan kenapa. Pertanyaan saya, berarti siapa nabi yang terakhir datang ke dunia nanti? datang ke dunia, muncul di dunia ini nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tetapi di akhir zaman nanti, Berarti bohong bahwa Nabi Isa akan datang. Bang, belum selesai. Itu pertanyaan, Bang. Mesti kita jelaskan. Itu terjebak. Jangan terjebak di sini, Bang. Jangan terjebak. Tidak boleh. Bagaimana nalar Anda ini loh? Nalar Anda ini bagaimana? Gini. Saya kasih umpama ya. Silakan. Gini. Bang, Dengar. Saya kasih umpama yang bagus. Silakan saya dengarkan. Silakan nanti sebentar saya ngomong. Coba Tolong dengarkan. Dengarkan. Oke. Ya. Ibarat kata Ya. ada sebuah negara namanya Indonesia. Ya. Oke. Nah, diutuslah ke Indonesia ini seorang pemimpin namanya Joko Widodo. Ya. Nah, kemudian baliklah Joko Widodo nih, kembali lagi. Lalu diutus lagi pemimpin namanya Prabowo. Oh, ya, betul. Lalu setelah Prabowo diutus lagi pemimpin lagi namanya Joko Widodo. Nah, setelah itu tidak lagi diutus lagi ke negara Indonesia pemimpin. Pertanyaan saya, siapa pemimpin terakhir yang diutus? Ya, Prabowo. Aduh. Saya ulang. Pelan-pelan teman-teman Oke, saya sudah karena paham, mereka saya ini sudah paham. sebentar, tenang. Saya sudah paham. Saya ulangi dulu, saya ulangi sekali lagi pelan-pelan ya. Dengarkan. Pertama, diutuslah seorang pemimpin ke Indonesia namanya Joko Widodo. Joko Widodo. Kemudian setelah Joko Widodo, diutus lagi seorang pemimpin namanya Prabowo. Nah, Prabowo. Nah, kemudian meninggallah Prabowo, diutus lagi seorang pemimpin namanya Joko Widodo. Joko Widodo, ya. Pertanyaan saya, siapakah pemimpin yang terakhir yang diutus ke Indonesia? Joko Widodo. Oke, baik. Sekarang, Oke. dengar. Saya- Sekarang, saya sudah- sebentar. saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Tenang dulu. Saya belum selesai. Tenang, Oke, Khairil. silakan. Tenang. Kalau bicara soal politik, dia bisa waras. Kita tes bicara soal agama, biasanya mereka nggak waras. Coba, Oke. Mbak. Tapi jangan dulu ke sana. Saya tanya Sebentar, dulu ya, tenang. Pertanyaannya Idris. Aduh, Pertanyaannya Khairil. Idris. Tenang, Dengar dulu pertanyaannya Idris. Khairil, tenang. Aduh. Bisa tenang? Saya bisa tenang. Oke. Tuhan mengutus ke dunia seorang nabi namanya Isa. Bisa. Oke, setelah itu Isa dipanggil lagi. Lalu Tuhan mengutus seorang nabi namanya Muhammad. Muhammad. Setelah itu Muhammad meninggal. Tinggal. Lalu Tuhan mengutus lagi seorang nabi namanya Isa. Bisa. Pertanyaan saya, siapakah utusan yang terakhir? Oke, saya jawab tapi dengarkan ya. Siapakah utusan? Siapakah utusan yang terakhir? Siapa utusan yang terakhir? Apakah Nabi Isa itu diutus sama dengan yang pertama? Apakah Nabi Isa yang diutus itu Ya, sama tidur dengan dulu, yang pertama tidur dulu di datang? bawah sana. Iya, tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Teman-teman, menurut teman-teman, apakah saya ini kurang menjelaskannya sehingga dia nggak nangkep?
Atau dia itu udah pura-pura bengak atau bagaimana? Menurut teman-teman gimana? Apakah mereka itu membuat diri mereka sulit begitu atau bagaimana? Atau karena, waduh, karena soalnya sudah didoktrin nih Muhammad Nabi terakhir nih, nanti repot kalau nggak bilang terakhir. Apa gara-gara itu? Menurut teman-teman gimana? Karena doktrin itu ya? Iya, karena doktrin. Terima kasih topinya. Jadi teman-teman, memang karena doktrin sudah diterus doktrin Nabi terakhir, walaupun faktanya bukan terakhir, ya akhirnya jadi begini. Ya, akhirnya jadi begini. Aduh, oke. Tapi sebelum kita lanjut lagi ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya, terutama kaum muslimin wal muslimat, kalian tuh harus nonton channel ini karena channel ini itu adalah channel yang cetar membahana bagi kalian ya. Nah, untuk saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman yang Kristen, tap-tap layar ya. Jangan lupa juga untuk memfollow akun asli ini karena di luaran sana banyak akun palsu. Cek dulu apakah Anda sudah follow? Nah, follow dulu ya. Follow. Dan bagikan siaran ini ya kepada teman Anda yang mungkin dia pengen mualaf atau teman Anda yang Islam pengen masuk Kristen ya, atau teman Anda yang lagi di persimpangan jalan. Bagikan siaran ini kepada mereka ya. Dan jangan lupa support channel ini, support televisi kita ini, siaran TV kita ini supaya terus mengudara ya. Teman-teman bisa mensupportnya dengan cara memberikan gift juga bisa lewat sini. Juga teman-teman juga bisa memberikan support langsung via, nih saya tampilkan ya. Teman-teman juga bisa mensupport saya lewat sini sebentar. Nah ini. Support program Edis TV, saya balik dulu badan saya biar tidak menutupi layar. Ya, support dukung program saya ini di tuh yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, saudara-saudaraku yang Kristen bisa mensupport di situ. Yang Muslim nonton saja ya, nonton. Kalian kalau mau support nanti kalau mau support ya nanti kalau sudah masuk Kristen saja ya. Iya tadi sempat suara hilang karena ada ini dari TikTok. Ternyata saya di apa namanya dikasih waktu menghabiskan TikTok berapa jam begitu. Oke kita lanjutkan kembali. Bagi teman-teman yang di YouTube, apakah yang di YouTube masih normal? Teman-teman yang di YouTube, teman-teman, apakah layarnya mengecil atau bagaimana? Sebentar saya cek saja, saya cek dulu ya. Oke, yang di YouTube masih normal ya. Oke. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ada sebentar. Zainul Akmal. Ya, Zainul Akmal. Muslim, Bang? Muslim, Bang. Zainul Muslim, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Oh, sebentar. Saya belum ternyata belum balikkan kamera. Ya, oke. Bang Zainul Akmal. Saya konfirmasi dulu nih sama Abang. Abang Muslim, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Silakan, Bang. Ya, Bang. Selamat Apa itu, datang Bang? selamat datang di kursi panas. Semoga Anda bisa menalarkan iman Islam Anda. Oke, siap? Ya. Oke. Begini, Bang. Anda percaya bahwa Muhammad Nabi terakhir? Saya.
setelah Muhammad tidak akan ada lagi nabi yang akan datang? Ada Al-Masih. Nah, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang itu malah Isa? Silakan. Karena Nabi Isa kan belum meninggal, jadi dia diangkat ke langit, Bang. Tapi ajarannya sudah Bukan gitu. Gini, berarti siapa nabi yang terakhir yang diutus ke dunia? Ya udah, Nabi Isa. Nah, terus kenapa Muhammad nabi terakhir tadi Anda bilang? Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Kalau Isa kan memang udah Nabi, Bang. Oke, kita bikin contohnya ya. Teman-teman, mereka memang agak sulit. Gini, Bang. Gini. Misalnya Tuhan mengutus seorang pemimpin ke negara tercinta kita Indonesia. Namanya Joko Widodo. Udah? Nah, setelah itu Joko Widodo dipanggil menghadap Tuhan misalnya. Lalu diutus lagi seorang pemimpin oleh Tuhan. Namanya Prabowo. Lalu Prabowo ini singkat cerita misalnya meninggal misalnya. Lalu Tuhan mengutus lagi pemimpin ke Indonesia. Namanya Joko Widodo. Pertanyaan saya, siapakah pemimpin terakhir yang diutus oleh Tuhan ke Indonesia? Jokowi. Baik. Sekarang kita bikin perumpamaan nih. Ya. Tuhan mengutus seorang nabi ke dunia, namanya Isa. Setuju? Iya. Oke. Setuju. Lalu setelah itu Isa dipanggil menghadap Tuhan. Lalu diutuslah Muhammad. Oh iya, Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Muhammad meninggal. Ya. Nah, setelah Muhammad meninggal 1300 tahun lamanya tidak ada nabi di bumi. Lalu akhirnya Tuhan mengutus lagi seorang nabi yang bernama Isa. Iya. Pertanyaan saya, kalau begitu siapakah nabi yang terakhir? Ya tetap Nabi Isa yang terakhir, Bang. Lalu kenapa Anda bilang Muhammad nabi yang terakhir? Enggak ada bilang Nabi Isa terakhir. Jadi Anda tidak percaya Muhammad nabi terakhir? Nabi terakhir secara urutan, iya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir urutannya. Sulit. Tapi yang datang lagi, Bang, berarti siapa nabi yang terakhir, Bang? Berarti siapa nabi yang Isa yang datang terakhir? Ya, berarti yang terakhir nabi siapa? Nabi Isa, tapi disempurnakan oleh Muhammad sudah ajarannya. Bang, kita nggak ngomongin masalah ajaran, Bang. Nanti kita debat kusir. Berarti siapa nabi terakhir? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke, sedangkan ayat di dalam Al-Quran berkata, dan Muhammad berkata bahwa dia adalah seorang nabi terakhir. Ya. Sementara faktanya nabi yang terakhir adalah Nabi Isa. Kalau begini, mengapa Anda masih tetap jadi orang Islam? Padahal statement Anda itu udah bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan Muhammad. Menurut saya gini. Gimana? Karena ajaran Nabi Isa itu udah disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun mengakui bahwa Isa akan turun pada akhir zaman. Ya udah, masalahnya di mana sih, Bang? Bang, kita ini nggak ngomongin ajaran. Kita sebelum ngomongin ajaran, kita ngomong dulu. Pribadi saya. Menurut saya gitu. Iya. Abang kan sudah mengakui bahwa Isa nabi terakhir, setuju? Iya. Sementara kata Muhammad dialah nabi terakhir. Faktanya nabi terakhir itu bukan dia, tetapi adalah Nabi yang Isa. Berarti bagaimana mungkin Anda percaya sama Muhammad? Kan gitu. Contoh misalnya begini. Sebuah umpama yang saya katakan tadi. Jikalau di situ Prabowo misalnya berkata bahwasanya dia adalah pemimpin yang terakhir. Tidak akan ada lagi datang pemimpin setelah dia. Nyata-nyatanya masih datang pemimpin lagi, namanya Jokowi. Misal. Berarti di situ Prabowo mengungkapkan sesuatu yang tidak benar. Setuju?
Nah, bagaimana Anda percaya dengan Muhammad ketika dia berkata dia adalah nabi yang terakhir? Sementara faktanya ternyata Isa lah nabi yang terakhir. Nah, berarti Muhammad tukang bohong. Setuju? Lalu bagaimana Anda bisa mempercayai keduanya? Ini kan sama saja. Ini sama saja Anda percaya dengan tadi Prabowo yang berkata saya pemimpin terakhir, tetapi setelah dia masih ada pemimpin lagi. Gimana coba? Coba Anda sinkronkan dulu itu. Bagaimana Anda mendamaikan dua sesuatu yang kontradiksi itu? Nabi Isa sudah duluan datang daripada Nabi Muhammad. Iya kan, Bang? Wah, Bang, terima. tadi kan sudah saya buat umpama, Bang. Jokowi itu pemimpin sudah duluan datang dia sebelum Ya Prabowo. udah. Tetapi akhirnya Anggaplah. dia datang lagi 2 kali. Dia datang 2 kali kan? Bang, dia datang 2 kali kan? Iya, datang Nah, 2 kali. berarti yang terakhir siapa kalau begitu? Yang terakhir Nabi terakhir, Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Oke lah Bang ya, berpikir dulu ya Bang ya. Gimana? Siap berpikir Bang? Gimana? Abang repot-repot mikir katanya. Kami nggak masalah Nabi Isa terakhir. Bang, masalahnya statement Anda itu bertentangan dengan pernyataan Muhammad bahwa dia Nabi terakhir. Gimana Nabi Isa dia datang ini? terakhir. Iya, artinya yang terakhir itu Nabi Isa bukan Muhammad, Bang. Setuju? Tapi kami kan mengimaninya iman Islam. Ya, udahlah Bang, lanjutin lah benturin kepala kau bin Bang kalau gitu Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Aduh, susah. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Dipaksa juga nanti mereka malu. Tapi biarlah itu menjadi pikiran mereka, biarlah itu menjadi bahan perenungan mereka ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Dijaya. Oke, Dijaya. Islam selamanya. Islam selamanya. Selamanya Anda tidak berpikir atau bagaimana nih? Ya, silakan. Nyalakan kamera dulu. Oke, Des. Silakan. Kok gelap? Halo, Des. Masih menyembah manusia, Des? Nah, dia lagi keda. Masih menyembah manusia. Sebentar. Ikuti tentang Bible saja gimana? Oh, ini gimana ini? Ini nggak berani kau bahas. Tentang Bible saja gimana? Ini nggak berani kau bahas ini. Apa? Yang ini. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa? Sebentar, diam dulu. Oke. Apakah setelah Kalau Muhammad tidak akan datang lagi Nabi? Terakhir, Setelah Muhammad kenapa akan... Nabi yang akan datang malah Isa? Ya, kenapa kok bisa? Iya, memang Nabi Isa itu akan turun kedua kali untuk mematahkan salibmu, Des. Oke. Kita nggak bahas untuk apa dulu, ya. Berarti Nabi yang terakhir siapa? Iya, untuk mematahkan salib itu. Iya, taruhlah Muhammad. untuk mematahkan salib. Berarti Nabi yang terakhir siapa? Tetap Muhammad. Wah, Nabi Isa Mbak, kan- kita Bunda. sebentar, kita Bunda. sebentar, kita pelan-pelan, tenang, bro. Begini ya, pelan-pelan kita diskusi. Yang Tenang, Dek, bagus, sabar, Dek, sabar, yang Dek. bagus kita Dek, diskusi. sabar, Dek. Tenang, Dek, sabar, Dek. tenang. Gimana Iya, sih kita kita yang mau bagus. diskusi? Tenang Kita yang dulu. bagus, Kita Dek. kita diskusi yang bagus lah. Oke, setuju? Setuju diskusi yang bagus? Ya setuju deh, setuju. Oke. Muhammad kan diutus oleh Lanjut, Allah. Muhammad diutus oleh Allah. Diutus pada tahun kurang lebih tahun 600 sekian.
Dan dia sudah meninggal, betul? Betul. Oke. Nah, setelah betul. 1400 tahun dia meninggal, taruhlah misalnya tahun ini Nabi Isa turun misalnya. Turunlah Nabi Isa. Berarti pertanyaan saya, siapakah nabi yang terakhir kalau begitu? Oke. Siapa Kenapa kamu yang, kena pelanggaran aduh, ini? Apa pelanggaran saya ini? Inilah Aduh, coba nanti naik ulang. Aduh, kena pelanggaran dia, teman-teman. Nggak pakai baju mungkin, iya. Coba kalau naik, ya pakai baju, begitu. Yang bagus. Coba di layar posisinya itu yang bagus tuh, seperti pembawa berita itu loh, atau kayak lagi mau foto ijazah. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik, ada Farhan Arisandi. Farhan Arisandi. Ya, selamat pagi saudara Farhan Arisandi. Pagi, Dis. Silakan Farhan, nyalakan kamera. Kayaknya udah pernah kamu naik ke sini ya Farhan ya? Udah, Dis. Oke, Muslim ya Bang Ini Farhan aja ya? mau nyampe gini aja, Dis. Kalau orang Bang, ngomong, kau tenang jangan dulu, ngeki-ngeki, Bang. Dis. Kalau udah Bang. selesai kau ngomong, kau diam. Jangan ngeki orang, jadi orang nggak bisa ngomong. Oke, baiklah. Abang Muslim? Ya udah itu aja ya. Aku ini masih kerja nih. Jangan ngeki orang ya. Biarkan Takut orang dia. ngomong, jangan Takut ngeki. dia dengan pertanyaan ini. Nggak takut, aku lagi kerja nih. Lari Lagi nih, kerja. takut dia dengan ini coy. Lagi kerja aku, Dis. Nggak takut, lagi kerja. Iya, kan bisa Cuma santai-santai. jangan Ini kan lagi. ngeki lah orang-orang ngomong. Setelah kau ngomong, kasih orang ngomong, kesempatan ngomong. Jangan kayak gitu Iya. diskusinya. Ya Gimana? udah. Kayak gitu. Ya udah, kamu sekarang ngomong silakan. Silakan. Dia takut Ya sama udah, tema aku ini. lagi kerja nih. Aku cuma Dia pesan dia itu takut aja. sama tema ini. Nanti Kita malam hilangin aja mainkan temanya. lagi. Ah, udah kita Nanti hilangin malam temanya. kita mainkan lagi. Oke, baiklah. Saya tunggu nanti malam ya. Oke, baik Farhan. Silakan bekerja Farhan ya. Oke. Sehubungan dengan tema itu membuat mereka kejang dan kalang kabut ya, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Jadi temanya kita ganti ya, kita ganti. Kita ganti temanya. Kita kasih naik, ada Rina mana tadi? Rina Anggriani. Oke. Rina Anggriani, selamat pagi. Selamat pagi saudari Rina. Rina Anggriani. Ya, silakan Rina Anggriani. Kak Rina Anggriani, suara apakah yang berisik-berisik itu? Itu udah pernah turun, Bang. Ntar, suara apa yang berisik-berisik itu tadi? Hujan. Oh, hujan. Oke. Hujan. Silakan. Oke, silakan Rina Anggriani. Muslimah atau Kristen? Muslim. Oke. Apa gerangan naik ke sini? Silakan. Tapi maaf. Itu Nabi Iya, Isa silakan. itu udah pernah turun, Bang. Terus turun lagi nanti. Tapi itu Nabi Isa itu bukan Nabi akhir. Tema itu sudah selesai. Tadi udah clear, itu udah kita. Nanti jangan ulang-ulang lagi nanti. Jadi ulang-ulang lagi. Kita kalau ngulang-ulang itu lagi nanti capek ya. Itu tadi udah jelas. Kira-kira apa gerangan Anda next? Apa mau bahas yang itu lagi? Mau lanjut yang tadi? Oke lah, nampaknya Aku tadi sinyalnya minta permintaan, Abang belum naikkan. Oke, mau bahas apa?
Oke, perbaiki dulu sinyal ya, Terserah membahas apa aja deh. karena sinyalnya nggak coba sinyalnya diperbaiki dulu. Kemudian jangan berisik kalau bisa ya, teman-teman ya. Sinyal yang bagus, kemudian jangan berisik. Coba, yuk. Ya. Oke, kita kasih naik ada Islam selamanya. Ini tadi yang tadi nih. Tuh, masih kena pelanggaran kan dia. Aduh, tukar akun dulu lah. Kenapa ini kamu kena Enggak lah, Budi. pelanggaran? Kamu masih kena pelanggaran loh. Apa pelanggaran tadi? Hmm, Oke deh, saya tukar akun dulu ya. Coba tukar akun dulu yang lain. Ya, silakan naik lagi pakai akun yang baru. Kita kasih naik ada Nia. Oh, ini aja. Dijaya. Silakan. Dijaya. Dijaya. Selamat pagi saudara Dijaya. Dijaya. Selamat pagi Bang Etis. Ya, silakan Dijaya, nyalakan kamera dulu. Bang, berisik loh Bang di jalan. Abang di jalan, Bang. Oh iya di jalan nih. Abang muslim. Udah enggak apa-apa. Gimana? Abang muslim. Muslim. Ah, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan, Bang? Muslim ya Muslim. Ini apa nih temanya nih? Tadi kan siapa nabi yang terakhir kan tadi udah lewat. Sekarang apa nih? Iya, tadi udah selesai, Bang. Abang sudah mengakui bahwa Muhammad bukan nabi terakhir. Mengakui lah kalau Nabi Muhammad adalah nabi terakhir ya. Setelah Muhammad akan datang lagi nabi nggak? Iya, tapi dia kan nabi sebelum Nabi Muhammad kan. Nah, Tapi setelah Muhammad jadi juga yang nggak? lahir duluan itu siapa, Bang Edis? Bang, kita bukan masalah lahir bukan duluan membahas siapa? nabi. Bang, kita bukan membahas siapa nabi yang lahir duluan. Kita membahas siapa nabi yang terakhir diutus. Gimana sih, Bang? Kalau pertanyaannya siapa yang nabi yang lahir Iya, duluan, kan- nggak ada dibilang Muhammad Kan nabi ada lahir asal mula, duluan. Bang. Kan ada asal mula. Asal mulanya itu harus dibahas duluan. Iya. Jadi siapa Kalau nabi Anda yang terlahir dahulu? kalau Anda membahas Muhammad adalah nabi yang terakhir dilahirkan, mungkin perkataan Anda benar. Tapi kita di sini bukan membahas nabi yang terakhir dilahirkan, tetapi nabi yang terakhir diutus ke dunia. Setuju? Iya, Bang. Tapi kan Berarti siapa nabi yang terakhir lahir diutus ke dunia? duluan. Kan nabi yang diutus kan ya, diutus. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir diutus ke dunia nanti? Ya Muhammad. Bagusin dulu sinyal, Bang. Ya. Muhammad lah, Bang, yang kan Sulit banget, sulit. Kita ini, Muhammad itu tidak pernah ngomong gini, akulah nabi yang terakhir dilahirkan. Gak ada dia bilang begitu. Kita bukan membahas siapa yang terakhir dilahirkan. Kita membahas siapa nabi yang terakhir diutus ke dunia. Bukan dilahirkannya. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ada Nia Asgar. Oke, itu kita kesampingkan lah tema itu ya. Tema itu udah clear, nanti diulang-ulang lagi. Ya, Nia Asgar. Silahkan Nia Asgar, nyalakan kameramu. Halo. Ya, Nia Asgar. Muslim, Bang? Abang Muslim? Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera ya. Muslim. Ya, Kalau silakan. kameranya ya, sebentar. Oke. Oke, Nia Asgar. Pakai masker dia. Oke, nggak apa-apa. Gimana Nia Asgar? Apa gerangan Anda naik kemari? Silakan. Nah, begini,
Saya mau ngasih ini dulu sebentar. Kalau diskusi sekarang begini ya. Karena saya juga pernah diskusi sama si Oki, kayak si Oki itu bagus. Jadi gini, kita ngomong diem aja, mau ngomong seberapa menit biarin aja, udah selesai baru kamu ngomong. Kau ngomong, nah saya diem. Jadi gitu. Kalau tempel-tempelan kayak ibu-ibu bertengkar di tetangga tuh kayak gitu, nggak pas itu. Sama si Oki mah enak tuh kalau ini ngomong saya dia diem. Kalau dia ngomong saya diem, enak. Ya, begini Bang. Gitu. Begini. Oke. Kalau misalnya saya bertanya, Anda misalnya Anda saya tanya misalnya Muhammad lahir di mana? Lalu Anda bertanya si Budi jualan bakso di pasar. Itu kan tidak nyambung. Yang ditanya Muhammad lahir di mana, Anda menjawab si Budi jualan bakso di pasar. Seandainya Anda menjawab pertanyaan saya pasti diam. Tetapi kalau Anda ngelantur kemana-mana, pasti saya potong. Begitu maksudnya. Jadi kalau gini, jadi kalau di sini Bang. diskusi itu harus diem. Iya, tapi kalau Anda ngelantur kemana-mana jawabnya gimana? Iya kan? Gini, kalau sekali gantian ngomongnya, kalau kamu itu nyerocos, nggak jangan gitu. Oke, Karena gini, silakan. kamu kalau udah ngomong sama si RK mah kamu diem aja, nggak nyerocos kayak gitu. Kamu debat sama RK itu agama yang Kristennya tuh nggak ada apa-apanya, kamu itu sebenarnya Kristennya itu. Cie. Ya sama si RK aja kamu nggak bisa nyerocos loh, kamu saya lihat. Pemirsa, nih saya kasih tahu ya, tonton si Edis lagi sama si RK tuh, diem dia tuh nggak nyerocos kayak begini, nggak ada Kristen agama Kristennya tuh ilmunya tuh nggak ada, nol. Curhat Sama nih. si RK itu saya liatin kamu itu debat sama si RK, kamu Curhat. nyok kamu itu nggak bisa ngomong. Curhat. Masalah Kristen nih, Yaudah, masalah Kristen silakan. itu saya di situ nggak ada apa-apanya karena saya lihat sama bom kamu turun, sama si RK kamu turun, memang saya nggak liatin, kamu liatin. Jadi Sama curhat si nih. Bom aja kamu disebut sesat. Jadi curhat kamu nih. itu bisa ngomongnya tuh sama orang Muslim, bisanya nyerocos. Jadi dia Bisanya curhat. Jadi curhat gitu. nih. Jadi kalau ngomong kayak si Oki, ngomong diam ya diam gitu. Curhat dia. Dia dia mewek dia teman-teman. Bukan curhat. Cup, pemirsa cup, nih, cup, pemirsa. cup, cup, cup. Si Edis itu masalah Cup, Kristennya itu nggak ada apa-apanya, Cup, jangan mewek Dia ya, jangan ngomong mewek. Ya sama silakan. si RK itu. Iya, nggak kamu nyerocos ingin kayak membahas tema begini, apa? nggak ada ilmu. Nia, kamu ingin membahas tema apa? Tadi masalah apa? Tadi katanya apa? Tadi sudah selesai. Muhammad terakhir bagaimana? Tadi sudah selesai bahwasanya Muhammad terbukti bukan nabi terakhir. Karena apa? Karena setelah Muhammad masih akan datang lagi seorang nabi. Setuju nggak? Oh itu mah buat pengadilan agama Kristen yang salah sembah. Jadi Berarti orang Kristen setelah itu Muhammad salah akan sembah. datang nabi nggak? Jadi Nabi satu datang ke bumi bahwa ngejelasin ke si Berarti Edis, setelah Isa akan datang nabi nggak? Katanya. Setelah Isa akan datang nabi nggak? Nabi Isa itu datangnya begitu. Datang, tapi kan bukan untuk ngasih risalah, bukan. Ya, berarti masih akan datang nabi nggak setelah Muhammad? Dia mau untuk mengadili kamu. Hah? Kenapa? Setelah Muhammad masih Kenapa, akan kenapa? datang nabi nggak? Datang nabi tapi bukan untuk pengutusan. Iya, ngasih berarti risalah, bukan. masih ada lagi nabi setelah Muhammad. Berarti setelah Muhammad masih ada lagi nabi, setuju? Kan dia mah nabi mah dulu, dia Muter kau. Setelah Bukan Muhammad masih muter. datang nabi enggak? kamu mah kan Tuhan, itu bukan nabi, kamu mah itu. Dalam agama Kalau saya Islam. mah nabi. Dalam agama Islam setelah Iya. Muhammad masih akan datang nabi enggak? Datang nabi untuk mengadili kamu. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir? Terakhir kalau yang diutus mah tetap nabi Muhammad. Udah mulai gila kan? Nggak bisa. Tiung, Nggak tiung. bisa. Tiung. Itu Berarti siapa cancel, nabi yang itu terakhir? bahasa cancel, Berarti siapa cancel. nabi yang terakhir? Nabi yang terakhir yang diutus Nabi Muhammad. Ya, Kalau dia. yang cancel- Ya, benturin kepalamu, kalau yang kubin sana. cancel- Kubin sana, benturin, kubin. Sulit. Teman-teman sekalian, jadi jangan lagi kalian berucap, jangan lagi kalian berkata
bahwa Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Setelah dia tidak akan ada lagi nabi nanti. Karena nyatanya kalian saya tanya setelah Muhammad nanti masih lagi datang nabi yaitu Isa. Jadi Isa itu datang 2 kali. Begitu. Dan dia sebagai yang terakhir nanti datang ke dunia. Jadi jangan lagi kau bilang Muhammad nabi terakhir. Ya. Seperti itu. Yuk kita tema berikutnya. Itu nanti kalau kalian jawab nanti bunuh diri kalian itu kalau mau membahas itu lagi ya. Nanti babak belur lagi. Coba kalian kalau punya pertanyaan silakan. Mama Bilal Khalid silakan. Mama Bilal Khalid. Ya, silakan Mama Bilal Khalid. Apakah Anda seorang muslimah? Iya, saya seorang muslimah. Oke, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya Mama cuma Bilal. mau mengasih tahu. Oke, sudah Kalau bisa, kedengaran kalau suara bisa ada nggak? Kalau bisa lampunya itu jangan balik arah kalau bisa. Nah, gitu. Karena kena di sini silau gitu loh. saya? Kalau bisa belakangnya itu jangan ada cahaya begitu, biar nggak silau. Nah, gitu sip, mantap. Silakan, Mama Bilal. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Saya sedikit saja, saya cuma mau mengatakan kalau Nabi Isa itu turun ke bumi sekali lagi bukan untuk menjadi nabi. Bukan Jadi tidak bisa dikatakan menjadi dia nabi nabi. terakhir. Oke, baik. Sebentar, ini menarik ini. Ketika nanti Isa datang ke dunia, dia bukan datang sebagai nabi. Iya, Berarti dia udah pensiun jadi nabi besok waktu datang. Bingung lagi bukan kan? pensiun, jangan bahas. Tenang. Dulu sebentar Mama Bilal, tenang Mama Bilal ya, tenang. Saya hostnya biar saya atur ya. Tadi kamu mengatakan bahwa Isa datang bukan sebagai nabi. Artinya dia sudah pensiun menjadi nabi, setuju? Tidak ada kata pensiun, tapi dia itu datang. Ngerti definisi nabi? Nabi itu apa nabi? Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani. Kalau laki-laki dia navi, kalau perempuan dia naviyah. Artinya apa? Artinya pelihat. Dia melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, kata nabi itu diambil oleh Al-Quran menjadi nabi. Nah, kalau kita tanya Ustadz, nabi itu berasal dari... Tenang, biar saya jelaskan. Kalau kata Pak Ustadz, nabi itu katanya berasal dari bahasa Arab. Katanya dari kata annaba, yang artinya dari tempat tinggi. Enggak nyambung. Nah, makanya nabi itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita fokus dulu nih. Kamu mengatakan bahwasanya Isa tidak datang sebagai nabi nanti di akhir zaman. Lalu berarti kesimpulannya dia sudah pensiun karena dia tadinya nabi loh. Betul kan? Dia tadinya nabi, lalu datang lagi dia bukan nabi lagi. Berarti dia sudah pensiun menjadi nabi. Setuju? Nggak setuju. Kalau orang terus gimana kesimpulannya ini? Tadinya nabi, sekarang bukan nabi, ya berarti pensiun lah. Gimana? Coba kamu jelaskan, coba, yuk. Kami orang Islam tidak bisa kau tipu-tipu kayak gitu. Kami dari kecil sudah diajarin, nggak bisa kau framing. Hanya orang Kristen yang akalnya mati yang percaya dengan kata-kata kau. Astaga, dia yang kok sebentar. Mama Bilal, dengarkan Mama Bilal, tenang ya, kita diskusi yang baik yuk ya. Cobalah kita bangun diskusi komunikasi yang baik. Jangan lari kemana-mana, jangan bilang Kristen begini, enggak. Saya juga nggak bilang ke Islam begini, enggak. Gini loh,
kamu kan bilang bahwasanya Isa nanti datang, dia tidak sebagai nabi lagi. Setuju? Itu kan tadi yang kau bilang sama saya? Iya. Tadinya kan Sebagai dia nabi. yang membawa, menyampaikan wahyu. Sebagai nabi atau tidak? Menyampaikan wahyu. Tidak. Ah, berarti dia sudah pensiun jadi nabi. Tidak. Ini gimana sih ini? Contoh. Sebentar ya, tenang. Tadinya Jokowi itu seorang presiden. Ya. 2 tahun yang silam dia presiden. Lalu dia datang lagi di 2027. Bukan lagi seorang presiden. Artinya dia sudah pensiun. Dia sudah berhenti menjadi presiden. Setuju? Setuju. Oke, nah Isa tadinya ya, dia tadinya seorang nabi. Sebelum Muhammad tuh dia nabi. Lalu dia datang lagi nanti 1500 tahun kemudian misalnya datang lagi. Dia datang bukan sebagai nabi lagi, artinya dia udah pensiun jadi nabi, setuju? Oke, biar saya kasih analoginya. Jangan presiden itu adalah punya masa waktu 10 tahun, sekian tahun, 5 tahun. Nah, sekarang kita ambil analoginya guru. Oke. Seorang guru, walaupun dia pensiun, sampai akhir hayatnya, apakah dia tidak guru lagi? Guru, baik. Kalau dia guru, perhatikan. Kalau dia guru mengajar di sekolah, dia punya SK, ya, itu namanya dia pekerjaannya sudah ditetapkan tuh. Kamu jadi guru di sekolah ini begini. Ketika dia berhenti di situ, guru yang secara struktural dia berhenti karena dia sudah tidak ngajar lagi di sekolah. Oke? Tetapi kalau pengertian guru dalam pengertian dia ngajar terus, dia ngajar anaknya belajar, itu dia nggak berhenti. Ya, di sekolah dia sebagai guru berhenti, di rumah dia tidak berhenti. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, Tetap guru. apa yang coba saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Bagi siapa dia tetap guru? Ya bagi orang yang diajarkan dia tetap guru nggak dia? Bagi orang yang diajarkan. Emangnya dia ngajar lagi? Emangnya dia ngajar lagi? Bani apa? Bani Israel. Tetap mengajar dia. Tetap mengajar dia. Dia berhenti menjadi guru. Kapan ngajarnya? Misal dia guru ngaji. Kamu bilang guru ngaji. Ya kalau guru ngaji beda. Tergantung apakah dia masih ngajar ngaji. Dia masih ngajar ngaji nggak? Masih. Ya berarti belum pensiun. Berarti masih guru ngaji dia. Gimana? Berarti dia masih guru ngaji sampai detik ini. Kecuali dia berhenti ngajar ngaji, maka dia pensiun. Nah sekarang kembali ke Isa. Murid-muridnya, bukankah murid-muridnya masih memanggil dia guru sampai akhir hayatnya? Walaupun dia tidak mengajar ngaji? Oke, jadi menurut kamu dia masih guru atau enggak? Masih guru karena orang memanggil dia apa? Guru. Baik. Sekarang saya tanya, Isa datang nanti sebagai nabi enggak? Dia tetap nabi. Tadi kau bilang bukan. Tadi kau bilang dia datang bukan sebagai nabi. Sekarang nabi, kadang-kadang nabi, kadang-kadang bukan. Iya, tadi saya bilang tidak bukan Gimana? nabi ya. Iya, tapi dia itu masih bagi kami, dia itu adalah gelar dia itu nabi, tapi dia masih nabi ya. Membawa ajaran. Oke, dia masih nabi berarti. Berarti masih nabi. Gelarnya. Oke, masih nabi. Baik. Gelarnya. Baik. Dia masih nabi. Perhatikan. Tahun 600 sekian, tahun 600 lah, Muhammad meninggal dunia. Oke? Sekarang sudah 1400 tahun berlalu. Nah, setelah 1400 tahun misalnya datang lagi nanti nabi. Namanya Isa. Ingat tadi kamu bilang nabi ya, masih nabi ya? Setuju? Iya, dia. Oke. Gelarnya. Berarti setelah Muhammad, sebentar. Berarti setelah Muhammad meninggal, apakah Allah masih mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke dunia? Bukan.
bukan mengutus, sebagai membawa ajaran. Oke, kalau gitu siapa yang mengutus Isa? Siapa nanti yang mengutus Isa ke dunia? Allah. Berarti Allah diutus oleh Isa, setuju? Kau jangan framing. Framing sih gimana sih? Kok framing? Kan kau yang bilang dia tadi masih nabi, betul? Misal gini ya, analogis sekali lagi ya. Berat ini saudara-saudara. Bukan orang, kau aja yang bodoh. Gimana ini mencernanya? Dia adalah seorang nabi, katamu tadi. Masih nabi ya? Ya, oke. Diutus oleh Allah? Ya. Berarti setelah Muhammad meninggal, 1400 tahun setelah dia meninggal, Allah masih mengutus lagi seorang nabi. Setuju? Mengutus seorang nabi tapi tidak membawa ajaran. Oke, berarti mengutus seorang nabi. Setuju ya? Iya, seorang nabi. Oke, pertanyaan saya, berarti siapakah nabi yang terakhir diutus oleh Allah ke dunia ini? Allah mengutus nabi sampai 25 Ya, berarti nabi, siapa nabi yang ke-25. terakhir diutus oleh Allah? Siapa nabi yang terakhir diutus oleh Allah? Nabi ke-24. Siapa namanya? Nabi ke-25. Nabi Isa. Oke, Tapi berarti bukan siapa nabi yang ke-25, nabi Oke, 24. berarti Isa adalah utusan yang terakhir, setuju? Framing. Kalau udah sampai sini memang berat. Ya sudahlah ya, Mama Bilal, saya pesan sama kamu begini, Mama Bilal. Kata Muhammad nih, wanita itu akalnya separuh saja, tinggal setengah. Iya. Betul? Masih Setuju? mending daripada Oten. Oten tidak punya akal. Manusia dijadikan Tuhan. Nabi Isa turun ke bumi membawa ajaran untuk Bani Israel, bukan Manusia Bani babi. dijadi- Israel Oke. tidak makan babi. Oke, baik, kita ikuti dia, tenang, kita ikuti. Oke, Apa di sini, Le? Nabi Masih Isa, mending tenang, saya tenang. punya otak Nah, separuh daripada Oten Isa- tidak punya otak, tidak punya akal. baik, kita ikutin. Kata mereka Oten itu maksudnya orang Kristen, katanya tidak punya akal. Orang Islam kata mereka cerdas. Sementara, coba kau lihat di sekeliling rumahmu, lihat semua jam dinding, ya, kau lihat itu HP-mu ini, apakah itu bikinan orang kafir atau bikinan orang Islam? Coba. Terima kasih sudah bersusah payah menciptakannya. Kami hanya butuh duit untuk membelinya. Siapa yang lebih hebat? Mama Bilal, saya cuma mau bilang kamu begini. Kamu jangan mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Buktinya alat-alat itu semua dibikin oleh orang-orang kafir. Orang Islam sanggupnya apa? Sanggupnya satu, malam Jumat, sunnah Rasul. Iya kan? Betul tidak? Terus habis itu minum pipis unta di Arab Saudi. Setuju? Coba Tidak ada orang memilih. sebutkan, tenang. Sebutkan sama saya satu saja peninggalan peradaban manusia yang dihasilkan oleh umatnya Muhammad. Sebutkan satu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Satu. Sebutin. Satu aja. Itulah apa peradaban Yesus turun ke muka bumi ini. Ya, tidur dulu sana. Tidur di bawah sana. Aduh. Kamu itu setiap mengeluarkan statement itu, coba dipikir-pikir dulu. Gara-gara saya bilang sama kamu, akalmu separuh, kamu atit hati. Yang ngomong akalmu separuh bukan saya, Muhammad yang bilang. Lalu kamu bilang, daripada Oten, akalnya nggak ada, kata kamu. Loh, kalau misalnya orang-orang Kristen atau orang-orang tapir tidak punya akal, tidak punya pikiran, lantas bagaimana mungkin orang-orang tapir menciptakan penemuan-penemuan bagi peradaban umat manusia?
Contoh, siapa yang menemukan wifi? Orang tapir. Siapa yang menemukan toa? Orang tapir. Siapa yang bikin pesawat? Orang tapir. Semua bikinan orang tapir. Ada gitu, coba sebutkan satu yang ditemukan oleh umat muslim, peradaban umat manusia. Lampu yang menemukan. Itu namanya mirip dengan saya itu. Yang menemukan lampu itu namanya Thomas Alva Edison. Edis tuh. Makasih Bang Fabian. Thomas, dari namanya aja udah Thomas tuh. Thomas itu salah satu murid dari Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, yang akhirnya menampakkan diri kepada dia. Thomas. Thomas itu dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aram. Toma artinya kembar. Cuman dibikin bahasa Yunani jadi Thomas. Karena bahasa Yunani itu kalau akhiran A itu perempuan. Makanya sering ditambahin S. Gitu. Jadi bagaimana mungkin kamu katakan bahwasanya orang-orang tapir tidak berakal? Yang tidak berakal kalian. Gimana? Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih Bang. Ayo kita kasih Saifud. Selamat pagi Saifud. Iya pagi pelawak. Saifud, kamu tahu nggak? Apa? Menurut, nyalakan kamera dulu. Nyalakan kamera dulu. Nggak bisa, Dis. Dari mana nggak bisa? Nih saya bantu. Tuh, sudah saya bantu. Mana bisa? Saifud, kamu kalau malu jadi orang Islam, kamu nggak usah kesini lagi. Yesus itu ya. Sebentar, kamu malu nggak jadi orang Islam? Kamu Nggak, bisa buat menyalakan apa malu kamera itu, sama sudah saya orang bantu. kafir? Sudah saya bantu itu menyalakan kamera. Berani nyalakan kamera? Haram kalau ngelihat orang kafir. Tidur kau di sini, tidur kau di bawah sana. Kalau kamu yakin dengan kebenaranmu, kenapa kamu harus takut dan berdusta? Orang kamu bisa menyalakan kamera kok. Ayo silakan. Kita kasih naik Ridwan. Katanya saya pelawak. Loh, menurut Al-Quranmu, tahu nggak kamu menurut Al-Quranmu? Biar saya tunjukkan kamu sesuatu. Ketika kamu mengatakan saya pelawak, saya ingin menunjukkan kepada kamu sesuatu di dalam Al-Quran. Silakan Ridwan. Muslim Bang? Muslim. Nah, silakan Bang, nyalakan kamera. Bentar Bang ya, ini saya baru-baru soalnya. Ya, nggak apa-apa Pak, santai aja. Mana ini caranya? Saya bantu dari sini ya. Tuh, sudah saya bantu. Datang dia lapor. Kau kira laku laporanmu? Jangan nanggung-nanggung. Kan sudah saya bilang sama kalian, jangan nanggung. Kalau kamu bikin lapor-lapor ke TikTok ini, kok nanggung? Kalau bikin laporan ke Mabes Polri. Mana sih kalian ini? Ini kan hari Jumat nih, ini Jumat kan? Nah, pulang dari Jumatan di Istiqlal. Nah, rame-rame ke Mabes Polri. Bikin laporan kok di TikTok. Lapor TikTok. Ini dia. Apa kayak begitu? Oh, gimana? Saya bilang sama kalian ya.
Kalau misalnya kalian itu debat atau diskusi, terus kalah, jangan lapornya ke TikTok. Jangan. Percuma kalian kalau lapornya ke TikTok. Lapornya ke markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rame-rame ke sana. Gimana? Masa kalah debat lapor ke TikTok gimana? Oke, kita kasih naik Herli. Ya, silakan Herli. Oh, Herli, ya. Bang Herli, saya tanya dulu, Bang. Abang Muslim, Bang? Dulu iya bang. Dulu iya. Sekarang? Kristen bang. Oke, kita di sini tidak menerima pengakuan-pengakuan yang asal-asal saja, Bang ya, karena channel ini bukan tempat channel orang cuman ngaku-ngaku. Abang berapa tahun jadi orang Islam, Bang? Aku jadi orang Islam itu sampai tamat TK bang. Sampai apa? Sampai tamat TK. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun jadi orang Islam. Ya, kalau begitu dibawa dulu sana. 5 tahun. Ya, teman-teman, saya cuma mau bilang begini ya. Di sini itu adalah sebuah forum yang mempertemukan orang-orang Islam yang dewasa dengan orang-orang Kristen yang dewasa untuk berdebat. Begitu. Kita memperdebatkan apa yang kita imani nih. Tapi berdebat teman-teman bukanlah menjadi ajang bagi kita itu untuk saling membenci atau memaki, tidak. Tetapi ajang bagi kita untuk membuktikan kebenaran. Begitu. Ya. Itu nanti penonton saja yang menilai. Kembalikan semuanya kepada penonton. Begitu. Tunjukkan performa terbaikmu. Dan saya juga akan menunjukkan performa terbaik saya. Tadi sudah jelas kan bagaimana kalian katakan Muhammad itu nabi terakhir. Ternyata setelah Muhammad masih datang lagi nabi. Makanya kemarin saya umpamakan seperti supir angkot. Tahu kan? Waktu zaman-zaman kita sekolah dulu nunggu angkot, tahu kan? Atau misalnya zaman kita dulu naik bis ya. Terakhir, bis terakhir, habis ini udah nggak ada bis terakhir. Setelah bablas bisnya, masih datang lagi bis, dasar kenet. Kalau kata Rudi Iskariot, biadab kan. Loh, iya kan? Bagaimana mungkin dia bilang ini bis terakhir nih. Maksud dia biar naik semua, biar penuh bisnya. Ternyata setelah dia masih datang lagi. Berarti dia ngomong terakhir itu berarti dia bohong. Kan gitu. Iya kan? Nah, kalau Muhammad nabi terakhir, artinya tidak akan lagi datang seorang nabi setelah Muhammad. Tetapi katanya tadi masih datang lagi nabi setelah Muhammad. Berarti gimana ini logikanya coba? Kan sederhana kan? Nah, ayo coba, ayo. Itu gunanya kita debat gitu. Disitulah kita itu berdebat. Dan kesimpulan dari perdebatan itu akan diambil oleh orang-orang yang berakal. Mereka nanti yang akan mengambil kesimpulannya sendiri. Yang mana yang layak dipercaya. Gitu. Anda mau Islam atau mau Kristen kalau begini caranya? Gitu. Nah, jangan kalau kalah debat, Pak polisi lapor Pak. Kenapa? Kalah debat Pak. Gimana kalah debat kok lapor? Ada-ada saja. Ayo kita diskusi. Tunjukkan performa terbaikmu. Kita kasih naik ada Arni. Silakan Arni. Terima kasih Kamila Snejer. Makasih Kak. Oke. Arni. Halo Arni. Oke, dia belum nyambung-nyambung ya teman-teman ya.
Oke, kita turunkan saja karena sinyalnya dia belum nyambung-nyambung. Kita kasih yang berikutnya. Kita kasih naik ada Yadi. Yadi ini udah pernah kalau nggak salah nih Yadi nih. Ya, Saudara Yadi. Selamat pagi, Saudara Yadi. Pagi. Ya, silakan Yadi. Anda Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Anda mau bertanya atau ditanya? Silakan. Bisa nyalakan kamera biar saya bantu dari sini. Nah itu. Ya, oke. Sudah saya kirimkan itu untuk menyalakan kamera. Silakan dinyalakan. Lama sekali dia Edis. Aduh. Atau Anda mau bikin laporan ke TikTok? Lapor TikTok. Ini siaran ini membuat umat Muslim kalah debat. Gak apa-apa, bikin laporan gitu. Ya. Sudah waktunya saya rasa mereka ini, aduh gimana ya. Muhammad Alamsyah, mana tadi Muhammad Alamsyah? Aris Munandar. Silakan Aris Munandar. Aris Munandar, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, silakan Aris Munandar, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Aris Munandar, saya mau tanya dulu Bang, Abang Muslim? Saya Muslim, Bang. Baru mau bergabung ke Kristen, Bang. Mau bergabung ke Kristen, maksudnya gimana ini Bang? Gini, Bang. Saya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan ke Islam juga. Saya Islam, cuman bingung Bang. Karena melihat siaran-siaran begini juga, yang benar tuh yang mana, yang salah yang mana sih? Ajaran yang betul yang mana, yang salah yang mana Bang? Karena Abang sering nonton channel ini, akhirnya Abang sudah meragukan Islam dan berniat untuk meninggalkan agama Islam. Oke, apa buktinya supaya pengakuan itu bukan pengakuan bohong gitu? Bisakah Anda mengucapkan ayat-ayat Al-Quran atau doa sholat, doa makan apa untuk meyakinkan kami bahwa Anda memang benar-benar sesuai pengakuan Anda bahwa Anda Muslim? Coba. Bisa Bang. Coba, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walad dolin. Oke, apa arti walad dolin? Nah, itu yang saya kurang paham Bang. Ya, memang begitu Bang. Sepanjang saya menerima diskusi ini antara Islam dan Kristen ini, 99,9% orang Muslim itu ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, mereka nggak tahu itu apa. Yang tahu cuma diucap-ucapkan terus. Bahkan dikasih ayat, ya, ini nanti kamu baca 7 kali, lalu nanti disambung lagi dengan surat Al-Muluk 7 kali, begini baca. Nah, nanti dagangan lancar katanya. Itu banyak yang seperti itu Bang. Ya kan? Pergi ke Kiai, Pak Kiai, ya. Ini Pak Kiai, kayaknya ada ini dagangan kurang lancar. Kamu baca ini ya, surat begini 17 kali. Lalu nanti setelah begini malam Rajab begini 17 kali. Nanti dagangan lancar ini. Ditanya apa dia juga nggak tahu. Betul. Nah, karena apa? Karena begini. Ada sebuah kebiasaan di dalam agama Islam. Ini kebiasaan yang salah. Apa kebiasaan salahnya?
mereka membuat Al-Quran itu menjadi sebuah mantra atau sebuah azimat. Mereka tidak memahami Al-Quran itu. Padahal di dalam Al-Quran itu, dibaca untuk dipahami. Di dalam surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan, Inna anzalna Quran Arabian la'alakum taqilun. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tapi dibaca oleh orang Muslim, dihafal-hafalin tanpa memahaminya. Seperti yang barusan abang tadi bacakan. Nah, ketika saya bilang begini, jangan marah. Ini harusnya membangun. Ini harusnya membuat kalian sadar. Begitu. Oke, lalu singkat cerita, sekarang gimana bang? Mau keluar dari agama Islam, lalu pengen jadi Kristen, atau bagaimana? Atau Anda cerita sendiri? Gimana ya bang? Masih bimbang saya sebenarnya bang. Jadi masih bimbang. Karena satu di Islam ini juga setiap dijumpain ustadz maupun apa itu bang beda-beda kadang nih dia punya tuntunannya itu. Jadi kadang bingung juga. Nah, sedangkan saya mau ke Kristen ini juga, salah satu pendeta ini juga kadang-kadang juga penjelasannya juga beda-beda gitu loh Bang. Sebenarnya. Karena salat edis TV ini masuk di akal lah. Oke. Selama Anda nonton lah channel-channel begitu, ada yang Islam, ada yang Kristen, yang kira-kira penjelasannya itu mantap, kena di hati itu siapa? Nah ini Edis TV ini yang baru saya benar-benar masuk di akal, benar-benar yang apa ya, inilah nyataannya seperti inilah gitu. Yang selama ini saya cari-cari gitu ya. Iya. Oke. Ya, artinya mungkin saya tidak mau memaksakan bang langsung seperti itu, karena sesuatu kalau dipaksa itu hasilnya pasti tidak baik. Jadi saran saya kepada Bang Aris Munandar, pelan-pelan saja nonton video-video saya. Penjelasan-penjelasan apa yang saya utarakan. Intinya pesan yang saya sampaikan begini. Saya ini sudah mempelajari Al-Quran dan juga Alkitab kurang lebih 13 tahun. Intinya, jantungnya itu adalah menjadi seorang Islam adalah membuat Muhammad mengatur hidupmu, menuntun hidupmu untuk menuju kepada sorga. Itu menjadi seorang Islam. Tetapi bagaimana Muhammad memimpin seseorang menuju sorga? Bagaimana Muhammad menuntun orang kepada hidup yang kekal, sementara dia sendiri ada di kuburan? Kalau kata Tuhan Yesus, orang mati tidak akan mungkin bisa menuntun orang mati. Orang buta tidak akan bisa mungkin menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Kenapa saya katakan Muhammad buta untuk menuju kepada hidup? Karena dia ada di kuburan. Tidak mungkin orang di kuburan memimpin orang kepada hidup yang kekal. Nah, sebaliknya, menjadi Kristen adalah menjadikan Yesus sebagai pengaturmu, sebagai pemimpinmu, sebagai pembimbingmu untuk menuju surga. Nah, sekarang apakah Yesus pantas? Apakah Yesus sanggup untuk memimpin orang menuju kepada hidup yang kekal? Kita baca di dalam Injil, Yesus mengalahkan kematian. Nah, kebangkitan Yesus mengalahkan kematian itu menjadi satu validitas, menjadi satu stempel bahwasanya dialah satu-satunya yang layak untuk kita jadikan pemimpin, pengatur kita supaya kita menuju kepada hidup yang kekal. Begitu. Tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak ada hidup yang kekal. Semua cerita-cerita surga, hidup yang kekal, kehidupan setelah. Saya mengimani ada kehidupan setelah kematian karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita semua sama seperti ayam, sama seperti nyamuk. Nah, mati udah selesai, nggak ada kehidupan yang akan datang tuh, nggak ada. Begitu. Seperti itu.
Jadi itu Bang intinya yang saya pelajari. Dan karena kebangkitan Yesus itulah murid-murid berpencar kepada seluruh dunia untuk memberitakan itu. Kata Tuhan Yesus, apa yang kamu lihat nih? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mulai sekarang, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka sebagai muridku. Seperti itu Bang. Jadi itu intinya, semoga Anda bisa merenungkan dan mendalami itu sendiri. Begitu Bang ya? Terima kasih, Oke. Bang. Sama-sama Bang Aris Mandar. Selamat siang. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya nanti kalian akan menemukan hal yang sama juga yang saya temukan. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada kaum Adam. Silakan kaum Adam. Kaum Adam. Iya. Selamat kafir. siang kaum Adam. Apa? Selamat siang, kafir. Kafir. Iya, selamat siang. Silakan, nyalakan kamera Anda. Saya itu memang kafir, Bang. Kafir kepada nabi-nabian. Kafir kepada Tuhan-Tuhanan yang diciptakan oleh nabi-nabian. Ya, kafir kepada ajaran-ajaran yang tidak benar. Kafir kepada sebuah kedustaan. Gitu. Silakan. Silakan, nyalakan kamera Anda. Kafir, kafir. Dia tidak berani menyalakan kamera. Kalian lihat kan? Seandainya dia benar, dia meyakini itu kebenaran, ayo kita berdebatkan, nyalakan kameramu, tunjukkan kebenaranmu, silakan. Berani? Kemana kamu mau menyembah si kafir? Ya, tidur di bawah sana. Kalau takut ngapain? Kamu yakin bahwa apa yang kau imani itu benar. Seandainya kau yakin bahwa yang kau percayai itu tidaklah kedustaan, bukanlah karang-karangan, bukanlah imajinasi hayalan manusia, mari datang kemari. Kita perdebatkan biar ditonton sama semua orang. Ayo. Ya, untuk apa kita meyakini sebuah dongeng-dongeng? Untuk apa kita meyakini sebuah dogma-dogma yang gak jelas? Ayo. Silakan. Kita kasih naik ada Putra Bangkalan. Putra Bangkalan. Saya kalau dengar nama Bangkalan ini saya ingat dengan film Wiro Sableng, Kiai dari Bangkalan. Ya silakan, Putra Bangkalan, silakan nyalakan kamera Bang. Setan. Langsung lari. Lagi pengen diajak main-main langsung lari tanya. Ayo silakan. Nampaknya mereka ini sudah mulai ketakutan atau bagaimana nih? Mr. Tehreo. Oke. Tehreo. Tehreo, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Tehreo silakan. Muslim ya Bang ya? Oke Muslim. Silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi. Ini Indonesia Barat sudah jam 11. Indonesia Tengah udah jam 12. Jadi jamaah Hidis TV yang di Indonesia Tengah mereka udah pada Jumatan ini. Ayo silakan Bang. Mr. Tehreo.
Bisa menyalakan kamera, Bang? Bisa? Macet. Halo? Oke lah, baiklah. Atau mungkin nampaknya ini sudah waktunya persiapan Jumatan atau bagaimana nih teman-teman? Gimana? Masihkah kita lanjut? Atau kita sendiri mau ngobrol gitu? Yang sekarang gantian sesama Kristen, mungkin kalian ada mau mengomentari yang tadi atau bagaimana? Lanjut, naikkan yang Kristen ya. Oke, sekarang naikkan yang seiman. Oke, tapi sebelum saya naikkan, sekali lagi ya teman-teman ya, tap layar. Jangan lupa teman-teman follow Love Orange 1 orang. Dan jangan lupa juga teman-teman support channel ini juga. Teman-teman, kita di sini itu memerlukan juga yang namanya support finansial ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, bisa juga support saya. Teman-teman hati-hati ya, kalau video saya ini diambil orang, kemudian ditempelkan ke video mereka untuk melakukan penipuan-penipuan, hati-hati. Jadi kalau teman-teman, satu-satunya kalau teman-teman mau support saya, supaya nanti tidak bernasib sama seperti mamanya Rudy Yohanes, karena Rudy Yohanes itu dia punya mama dan dia itu katanya ketipu 25 juta. Ya. Jadi mamanya Rudy Yohanes itu katanya ditelepon oleh Edis TV gitu. Tanda kutip ya Edis TV. Tetapi dia mengirimnya, mentransfernya bukan ke Edis TV, tapi katanya itu Edis TV. Nah, jadi jangan kalian sama seperti mamanya Rudy Yohanes. Kalau kalian mau mensupport saya, pastikan penerimanya itu ini. Nah, ini penerimanya. Dan banknya ini. Begitu. Teman-teman juga bisa mensupport saya tuh ada link berjalan tuh di YouTube, ada PayPal, ada Zelle, tuh teman-teman bisa support saya di situ ya. Oke, kita lanjutkan, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Kalau suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini. Oke, sekarang kita diskusi atau masuk sesi komentar ya. Silakan yang Kristen boleh naik dan memberikan komentar. Kita mulai dari Gebi Kembuan. Oke, Gebi Kembuan, selamat pagi menjelang siang. Gebi. Oke. Kita kasih naik ada Bang Idan. Waduh, Bang Idan ini sering support kita, teman-teman. Bang Idan. Ya, Bang Idan. Gimana Bang Idan? Baik, Dis. Ya, gimana Bang? Ya. Nggak menyalakan kamera nggak apa-apa Bang? Kalau Abang nggak menyalakan kamera nggak masalah. Iya. Silakan Bang. Iya, semakin gue ikutin lu tuh semakin luar biasa ya. Gue sendiri juga akhirnya belajar mengenai, gue baca Al-Quran, gue belajar hadis, gue baca memang ya the truth itu ya hanya ada di Tuhan Yesus gitu ya. Amin. Jadi memang semakin menggelutinya, semakin kita mengerti. Karena kan banyak orang-orang bilang, apalagi kayak Kristen bilang itu nabi palsu. Palsunya seperti apa? Gitu. Jadi nggak ada fakta, nggak ada data yang menyatakan bahwa dia adalah nabi palsu. Nah, tapi ini dia, makanya kalau gue lihat juga sekarang ini memang udah hampir 10 tahunan lah. Gue belajar untuk bagaimana back to laptop, kembali ke laptop. Jadi istilahnya ya sama seperti yang lu lakukan, kembalinya ke Bible, semuanya tuh Bible. Karena kalau di ajaran-ajaran Kristen pun juga dengan dogma, doktrin yang berbeda-beda itu membingungkan juga gitu. Jadi kalau saya memang sekarang kepada anak-anak pun kembali ke laptop. Jadi kita kembali aja ke Bible. Betul. Baca Bible, minta hikmat dari Tuhan, dan kita akan mengerti gitu.
Jadi seperti yang Kristen itu kan adalah memang pengikut Kristus, ya bukan agama. Ya, Kak, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi bagus sekali, Dis. Gue sebenarnya ya memang sangat support lu. Apologet, congratulations buat rumah apologetnya ya. Luar biasa, Tuhan baik. Tuhan baik, ya. Tuhan luar biasa. Teruslah berkarya, Dis. Ya, karena memang ada banyak orang yang perlu, ya. Orang-orang yang harus diselamatkan. Ya kalau dengan apologet lain ya udahlah, anggap aja itu kayak angin berlalu lah. Ya mereka mungkin pansos, mungkin ya iyalah. Kalau gue lihat bagaimana lu dapat penontonnya itu luar biasa, koin yang lu dapat juga luar biasa, itu memang berkat Tuhan. Amin. Jadi congratulations, I'm so proud of you. Ya Yesus baik buat lu. Ya, semoga semua berjalan baik. Nanti kalau gue datang gue bilang-bilang ya. Baik, Bang. Keluarga gue datang nanti mungkin rencana kita mau ke Disneyland di sana. Siap. Ya, nanti aku kabar-kabarin ya, Dis ya. Oke, Bang. Congratulations, pokoknya gue akan support lu terus ya. I'm so proud of you. Oke, Dis, itu Terima kasih, aja. Bang. Ya. Terima kasih, Dis. Sama-sama, Bang. Makasih. Ya, baik. Turunkan nih, Bang ya. Ya, mari. Kita ingin memberikan komentar, boleh. Naik. Kita kasih naik ada sebentar ya. Mr. X. Namanya ini serem juga nih. Mr. X. Oke, silakan Mr. X. Selamat pagi menjelang siang, Mr. X. Kristen atau Islam, Bang? Kristen, Bang. Oke, silakan, Bang. Mungkin ada yang mau Abang sampaikan, ada utarakan, silakan. Ya, mungkin pertama saya ucapkan selamat untuk rumah apologetnya. Ya, saya ngikutin. Kurang keras, Bang, suaranya, Bang. Saya udah ngikutin Abang ini mungkin dari awal yang masih pengikutnya mungkin baru 100, 200 sampai sekarang gitu. Yeah. Dan saya bersyukur banyak juga jiwa yang diselamatkan gitu, Bang. Gitu, Bang. Dan mungkin saya usulkan tema gitu, Bang. Apa itu, Bang, temanya? Ya, mungkin tema tentang Isra Mi'raj saat ini mungkin gitu, Bang. Isra wa Mi'raj. Iya. Karena ini fundamental buat mereka, tetapi kenapa kok itu tidak ada di dalam Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Malah adanya di hadis. Ya, sebenarnya Gitu aja, Bang. ya, itu juga ada, itu ini ya. Masalah Isra Mi'raj itu sebenarnya itu direkam di dalam surat Al-Isra ya. Dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, tapi nanti saya undang yang Muslim saja lah, Bang ya. Nanti kalau jadi kita kita Ya, kayaknya nampaknya nanti subjektif. Saya tidak mau kajian di tempat saya ini kajian yang subjektif. Nanti mungkinlah bisa kita kembangkan, Bang. Oke, hanya itu saja, Bang. Saya juga dulu mantan apologet juga, Bang. Oh. Di 2018 sampai 20. Tapi karena ya Abang ngerti sendirilah, sehingga akhirnya saya juga cari aman lah ya. Harus ya. Makanya nama saya rubah karena memang saya cari aman aja karena karyawan saya semua 99% ya seperti itu. Gitu. Oke. Tapi kalau Abang ngomong di sini nanti jadi ngelihat mereka. Ya, nggak apa-apa. Oke lah. Gitu. Oke Ya. lah. Hanya itu, Bang ya. Iya ya, Bang. Makasih, Bang. Oke. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Tuhan Yesus Sukses berkati selalu, ya. Bang. Amin. Sama-sama, Bang. Oke. Apakah sekarang hari Isra Mi'raj, teman-teman? Bukankah hari ini adalah Maulid Nabi? Hari ini Isra Mi'raj atau Maulid Nabi? Lupa saya. Tanggal merah apa ini? Nggak lihat kalender soalnya. Isra Mi'raj ya. Ada yang ngomong Isra Mi'raj, ada yang ngomong Maulid. Yang bener yang mana nih? Oh, Isra Mi'raj. Oke, mungkin tema nanti malam mungkin itu ya. Kita bahas masalah Isra Mi'raj ini. Apakah Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa faktual ataukah itu
hanyalah sebuah dongeng begitu. Nah ini makasih Bang Idan. Makanya nanti itu kita bahas. Dan ini kita akan mencari Islam-Islam yang mungkin dia berpendidikan ya. Ya kita kasih undang nanti Islam-Islam yang dia memang ya mungkin dia sekolah di sekolah teologi Islam atau bagaimana itu. Apakah itu benar-benar secara fisik atau secara apa itu Isra Mi'raj itu ya? Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan di situ. Salah satunya adalah kata-kata Masjidil Aqsa itu. Ini menjadi satu pertanyaan besar. Karena kalau kita membaca sejarah masjid itu didirikan setelah Muhammad meninggal. Ya. Bagaimana mungkin gitu? Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Masjidil Aqsa-nya itu adanya dibangunnya setelah Muhammad meninggal. Begitu. Dan bagaimana perjalanan itu dilakukan? Apakah tubuhnya begitu? Tubuh fisikal tubuhnya, fisikal badinya begitu? Ataukah rohnya atau bagaimana? Atau mimpi atau bagaimana? Itu nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan nanti malam, kita nggak janji ya, jika Tuhan izinkan itu temanya. Oke, mungkin satu orang lagi ya kita kasih naik, ada Nawawi. Kalau dari nama-namanya ini kayaknya Muslim. Makasih Bang Hudson, makasih. Nawawi. Selamat pagi menjelang siang, Nawawi. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Katanya naik buruk ya. Buruk itu katanya sejenis kuda begitu bersayap dan katanya Halo? On cam. Silakan nyalakan kamera coba. Bentar. Buruk itu teman-teman mirip seperti seperti kendaraan yang dinaikin oleh Kratos, itu namanya Pegasus. Di dalam legenda-legenda atau cerita-cerita dewa-dewi ini ya, Athena dan Yunani itu misalnya saya kasih nama Pegasus ya. Pegasus. Ini seperti ini gambarnya teman-teman Pegasus itu. Bentar ya. Seperti ini gambar Pegasus nih. Saya balikan dulu kamera saya. Macam-macam begini nih. Ini namanya Pegasus nih, kuda-kuda bersayap. Ini kan di legenda-legenda ini. Legenda-legenda orang-orang ini. Apakah ini adalah kendaraan yang dikendarai Muhammad? Ya ini nanti mungkin tema kita berikutnya ya nih. Seperti itu. Konon katanya Muhammad mengikatkan kendaraannya itu katanya di tiang Masjidil Aqsa katanya. Padahal Masjidil Aqsa itu kita tahu dibangun setelah Muhammad meninggal. Bagaimana bisa ada diikatkan di tiang situ gitu. Ya, Nawawi. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Dulu, Bang. Dulu muslim. Berarti Anda udah keluar dari Islam atau bagaimana? Ya. Iya, Bang. Kenapa Anda meninggalkan agama Islam? Gak kasihan Juma sendirian nanti kalau CPI? Karena saya menemukan kebenaran, Bang. Panjang cerita. Sebentar, ini macet-macet dia sebenarnya. Coba, apa buktinya bahwa Anda seorang muslim tadinya? Coba, bisa nggak Anda mengucapkan beberapa bacaan sholat, niat sholat, atau bacaan Al-Quran? Coba, kami pengen dengar. Halo? Iya, Bang. Coba, bacakan dulu. Silakan. Al-Fatihah, Bang.
Nge-lag dia. Karena butuh wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ini Muslim. Jadi Anda berniat meninggalkan agama Islam ini ceritanya. Kapan Anda meninggalkan agama Islam nih? Sebenarnya sudah lama Bang. Cuma kan bertahap saya. Karena di keluarga saya itu kan sangat fanatik banget gitu loh. Saya pernah diusir. Ini sayang sekali sebenarnya. Ini sayangnya Bang, abang delay Bang, nge-lag. Sayangnya ini abang sinyal abang delay, nge-lag, jadi kita nggak bisa denger gitu. Terjeda Bang, karena sinyal jelek. Atau mungkin nanti abang naik lagi ya. Gimana? Ya. Oke Bang. Ya. Oke ya Bang ya, sorry ya Bang ya, karena abang sinyalnya jelek Bang. Nanti atau kapan-kapan naik lagi. Seperti itu ya. Gimana teman-teman? Atau mau kita lanjut lagi atau kita rehat dulu? Karena Jamaah Hadis TV ini targetnya kan adalah kaum muslimin wal muslimat, ya kan? Kalau mereka Jumatan